channel YouTube Aceh Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita mendengarkan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang salah satu di antara yang baru kami bacakan adalah berkaitan dengan bagaimana Al-Quran memberikan argumentasi terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi ketika Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita ketahui bahwa banyak di antara mereka, khususnya ketika di Mekah orang-orang Quraisy dan juga ketika di Madinah orang-orang Yahudi itu menolak Al-Quran. Kalau di Mekah mereka sering menyebut Rasulullah itu sebagai seorang tukang sihir misalnya. Rasulullah itu penyair yang menciptakan bait-bait syair yang sama seperti syair-syair yang mereka buat. Hadirin berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini kita akan berbicara barangkali tentang 2 poin saja. Yang pertama, kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita membuktikan atau bagaimana kita memberikan hujjah ataupun argumen ketika orang bertanya Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Jadi bagaimana jawabannya? Bagaimana kita mengatakan atau memberikan jawaban dengan hujjatul balighah istilahnya, dengan hujjah, dengan argumentasi logis kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sendiri telah memberikan jawaban sebetulnya. Telah memberikan jawaban kepada orang-orang yang ragu, atau bahkan bukan saja ragu, tidak percaya sama sekali terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pertama disebutkan di sini, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Hadirin berbahagia, salah satu di antara hikmah Rasulullah adalah seorang yang dikatakan kana ummiyan, seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itulah salah satu di antara hikmah Rasulullah itu tidak pernah belajar menulis dan tidak pernah atau tidak bisa membaca, adalah dikatakan wa ma kunta tatlu min kitabin
engkau hai Muhammad tidak pernah menulis sebelum diturunkan wahyu. Tidak pernah membaca satu kitab pun, tidak pernah membaca apapun tentang ilmu pengetahuan, begitu. Wa ma kunta tatlu min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Dan engkau tidak pernah pula menulis satu kitab pun. Nah, tidak pernah menulis apapun sebelum Al-Quran itu turun. Idzal lartabal mubtilun. Maka jika seandainya Muhammad atau jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menulis dan bisa membaca, maka orang-orang yang menuduh Al-Quran itu sebagai produknya Muhammad, maka mereka bisa berhujah seperti itu. Rasulullah atau Muhammad itu kan dia pandai menulis dan pandai membaca. Sudah pasti ini karangan dia, begitu. Sudah pasti ini karyanya Muhammad, karena dia pernah nulis, pernah membaca, pernah kalau istilah kita sekarang pernah menempuh pendidikan lah, begitu. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Maka ketika Al-Quran diturunkan yang bahasanya sangat sistematis sekali, kemudian isinya, muatannya, ketika berbicara tentang alam semesta misalnya, itu tidak terjadi kontradiksi. Dan bahkan ketika wahyu diturunkan berkaitan dengan fenomena-fenomena misalnya, fenomena yang kita saksikan hari ini, ataupun teori-teori pengetahuan hari ini, itu sama sekali pada zaman itu tidak pernah dikenal. Artinya pengetahuan yang datang sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melampaui masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin berbahagia, kita melihat misalnya, jika kita menggunakan argumentasi logis lagi, ketika ada orang bertanya bagaimana membuktikan Al-Quran itu benar misalnya, maka kita harus balik bertanya, yang dikatakan sebuah kebenaran itu apa? Atau apa yang disebut dengan benar itu apa? Barangkali salah satu definisi daripada benar adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta. Itu salah satu definisi daripada kebenaran atau benar. Kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Kalau misalnya saya mengatakan ini sekarang ini sedang hujan misalnya. Nah, ketika orang ngecek keluar masjid misalnya, itu benar-benar hujan, maka itu sebuah kebenaran. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika misalnya Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang barangkali zaman itu belum sampai nalar manusia ke arah pengetahuan yang diturunkan pada saat itu, dan bahkan jauh beberapa ratus tahun kemudian juga belum terbuktinya. Namun terbukti pada masa-masa sekarang ini, itu juga membuktikan bahwa kesesuaian antara pernyataan ataupun wahyu dengan fakta sekarang itu menjadi sebuah argumentasi tentang kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat hadirin berbahagia yang berbicara tentang awan, tentang hujan, tentang petir. Pada zaman itu barangkali belum ada satu teori yang menyebutkan tentang bagaimana siklus hujan. Bagaimana siklus turunnya hujan, terjadi mendung, awan dan sebagainya, belum ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW diturunkan wahyu dalam surah An-Nur misalnya, berbicara tentang bagaimana hujan itu terbentuk. Kemudian bagaimana hujan itu turun, terbentuknya awan itu bagaimana.
Itu zaman Nabi. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu tidak pernah belajar tentang ilmu alam lah. Tidak pernah belajar tentang ilmu alam, tidak pernah beliau. Makanya dikatakan wa ma kunta tatlu min kitabin. Tidak pernah baca satu kitab pun. Tidak pernah menulis. Artinya beliau itu betul-betul tidak pernah berinteraksi dengan ilmu yang dengan segala teorinya yang kita kenal pada zaman sekarang ini. Dalam surah An-Nur tersebut, hadirin berbahagia, disebutkan Allah berfirman, alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu 'amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Ayat ini berbicara tentang sebuah teori ya. Bagaimana terbentuknya atau siklus hujan itu bagaimana. Dan itu kita temukan atau kita dapatkan teori-teori seperti itu zaman-zaman modern. Artinya zaman dulu itu belum ada seperti itu. Jadi dan berbahagia, ayat ini kalau kita artikan, tidaklah engkau melihat bahwa annallaha yuzji sahaban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan bergerak secara perlahan. Artinya awan itu kan berpindah-pindah dia. Menjadikan awan berpindah secara perlahan. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian awan itu berkumpul. Barangkali kita punya bisa membayangkan ya bagaimana awan terbentuk. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian awan itu berkumpul. Fataral wadqa yakhruju min khilali. Kemudian setelah berkumpul, dia menjadikan awan itu bertumpuk-tumpuk, berpindah-pindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk yang lebih lebih kecil, bertumpuk-tumpuk dikatakan. Kemudian fataral wadqa yakhruju min khilali. Kemudian setelah itu engkau melihat ada hujan yang keluar dari celah-celahnya. Dari celah-celah awan itu keluar hujan atau turun hujan. Fataral wadqa yakhruju min khilali. Kemudian wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin. Kemudian dia juga menurunkan wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu 'amman yasha. Dia juga menurunkan butiran-butiran es, itu salju. Fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu 'amman yasha. Kemudian disebutkan butiran-butiran es itu, hadirin berbahagia, diturunkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya bagi tempat mana saja yang Allah kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Nah, ini penghujung ayatnya. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat secara detail ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hujan pertama. Kalau kita melihat Jazirah Arab ketika itu, satu fakta barangkali yang sampai saat ini adalah hujan itu sangat jarang terjadi. Itu yang pertama, hujan sangat jarang terjadi. Yang kedua, salju itu nyaris tidak ada di sana zaman Rasulullah dulu. Tetapi Nabi SAW sudah bicara salju. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin. Oleh kebanyakan ulama tafsir ini menafsirkan baradin ini adalah salju
atau butiran-butiran es yang Allah turunkan dari langit. Nabi SAW zaman itu sudah bicara salju. Wallahu alam. Entah pernah turun salju zaman itu, barangkali ada. Tapi ini satu fenomena yang sangat jarang terjadi di Jazirah Arab. Kalau di kawasan lain seperti misalnya Asia Timur, seperti Jepang, kemudian di Eropa Timur, di wilayah Cina, wilayah Rusia, itu memang wilayahnya yang sering turun salju. Tetapi Rasulullah SAW ini bicara di Jazirah Arab yang salju itu adalah barang yang langka sekali terjadi. Nah, ini salah satu membuktikan bahwa antara pernyataan Nabi SAW dengan fakta itu benar, itu bersesuaian. Antara fakta, antara pernyataan Nabi SAW dengan fakta yang disaksikan oleh manusia itu bersesuaian. Nah, maka ini salah satu teori yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dengan demikian saya berbahagia, maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk menolak bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita melihat misalnya di dalam surah Al-Mu'minun ketika bicara tentang embriologi misalnya, tentang proses penciptaan manusia dari mulai dikatakan thumma khalaqna nutfah, dari air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, thumma fakhalaqna al-alaqata mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian daging itu menjadi daging yang disebut menjadi tulang, kemudian fakasawna al-'idhama lahma, kemudian tulang itu dibalut oleh daging, thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian pada fase selanjutnya dan berbahagia, Allah menjadikan manusia itu dalam bentuk atau dalam dalam wujud manusia yang baru sampai mereka dilahirkan. Ini juga teori-teori seperti ini tidak ada satupun yang bisa membantah. Ini disampaikan oleh Nabi, sementara Nabi itu tidak punya pengetahuan tentang ini zaman dulu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala yang antara pernyataan dan fakta itu tidak terjadi kontradiksi. Artinya pernyataannya lain, faktanya lain, tidak seperti itu. Dan berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quranul Karim itu bagian daripada keimanan, bahkan disebutkan satu di antara 6 rukun iman yang wajib kita percayai, yaitu beriman kepada Al-Quran. Nah, poin beriman kepada Al-Quran ini, kalau kita melihat itu ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama adalah ketika seseorang mengatakan beriman kepada Al-Quran, itu maksudnya adalah kita yakin betul, beriman betul bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang dibuat atau yang ada pesanan lah, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu yang kurang dan tidak ada satupun yang ditambah. Sempurna kitab Al-Quran yang kita baca hari ini 30 juz, 114 surah itu begitulah adanya. Nah, ini salah satu konsekuensi keimanan kepada Al-Quran Al-Karim. Makanya di dalam istilah ulama usul ini disebut dengan qat'iyyus tsubut namanya. Artinya periwayatan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini itu merupakan melewati satu proses yang sifatnya mutawatir. Artinya dari generasi-generasi itu ya periwayatan itu sangat banyak sekali, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu
sesuatu yang bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti difahami. Ketika beriman, ketika kita mengatakan beriman kepada Al-Qur'an, artinya tidak ragu terhadap satu ayat pun, ataupun tidak pernah punya keyakinan bahwa jangan-jangan Al-Qur'an ini ada yang ditambah, atau jangan-jangan ada yang dikurangi, jangan-jangan ada dimasukkan perkataan siapa, ataupun ciptaannya siapa. Nah, itu tidak ada. Makanya di dalam ilmu usul ini diistilahkan dengan qat'iyyu as-subut. Artinya proses perawiannya, periwayatan, proses transfer, talaqi ayat-ayat Al-Qur'an itu sifatnya mutlak benar seperti itu. Nah, ini sesuatu yang mesti difahami. Kemudian yang kedua, hadirin berbahagia, Al-Qur'an itu di samping nasnya, teksnya yang kita baca dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih sampai kepada an-nas, itu disebut teks semua. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan mafhumnya, artinya maknanya, makna daripada atau kandungan ayatnya. Jadi ada dibedakan, ada nasnya, ada kandungan ayatnya. Kalau kandungan ayatnya itu disebut ad-dilalah atau dalil, kita sering disebut dalil, ad-dalalah begitu. Sehingga disebut Al-Qur'an itu ada yang sifatnya mutlak benar, seperti maknanya satu dia, tidak ada dua maknanya. Itu disebut dengan qat'iyyu ad-dalalah. Kemudian satu lagi maknanya yang sifatnya itu multi tafsir. Multi tafsir. Artinya sifatnya, makna dari sebuah ayat itu tidak bersifat mutlak seperti itu. Ada pilihan-pilihan. Ya, kalau saya beri contoh misalnya, seperti kata-kata di dalam bahasa Indonesia misalnya. Kalau ada orang yang mengatakan begini, kalau dia datang maka habisi dia. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau dia datang hari ini, habisi dia. Itu sebuah teks, ya kan? Sebuah teks yang diucapkan. Nah, teks itu yang saya ucapkan itu memiliki maknanya, dan makna itu bisa saja ditafsirkan macam-macam oleh orang. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Jadi teks sebuah ayat Al-Qur'an yang bisa ditafsirkan, artinya ada pilihan-pilihan tafsir, disebut dengan multi tafsir, maka itu disebut dengan dhanniyud dalalah. Artinya apa? Artinya ada ayat Al-Qur'an yang tafsirannya mesti seperti itu. Tidak boleh seperti itu, seperti tempat. Tidak boleh ada penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C, tidak boleh. Dia cuma satu. Nah, kalau yang sifatnya dhanni ad-dalalah itu bisa multi tafsir. Potensi tafsirnya itu ada beberapa macam. Contoh misalnya bahasa Indonesia yang saya katakan tadi. Kalau dia datang maka habisi dia. Nah, habisi dia itu bisa saja ditafsirkan oleh orang, bisa saja habisi karirnya. Itu bisa saja ditafsirkan seperti itu. Tetapi bisa saja ada orang yang menafsirkan habisi dia maka, dan maaf ini, bunuh dia misalnya. Nah, dalam kondisi tertentu misalnya, kalau dia datang habisi dia, bunuh dia. Nah, ini contoh ayat Al-Qur'an yang memiliki beberapa penafsiran. Nah, sehingga yang bersifat mutlak tafsirnya hanya satu, tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Itu misalnya seperti apa? Seperti ayat-ayat tentang ketauhidan. Ketika dikatakan misalnya qul huwallahu ahad misalnya, itu tafsir tetap satu. Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Maka tidak ada penafsiran macam-macam, ditakwilkan di ini, tidak ada. Ataupun misalnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam gaib misalnya, tentang barzakh, tentang al-hasyr, tentang mizan misalnya, tentang timbangan, tentang sirat, itu tidak ditafsirkan macam-macam. Seperti itulah satu model. Nah, kemudian misalnya tentang kalau di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat tentang mawaris, hak-hak waris yang ada dikatakan nisf, kemudian rubu', sumun. Nah, itu
kadar-kadar yang telah ditentukan di dalam nas Al-Quran dan tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Kalau dikatakan 1/4 misalnya, hak suami 1/4 misalnya, kalau ada anak misalnya dikatakan di dalam Al-Quran, maka 1/4. Hak istri 1/8 misalnya, kalau tidak ada anak misalnya, maka tetap 1/8, tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Nah, kemudian tentang misalnya tentang had zakat misalnya, atau bukan had, nisab, tentang nisab zakat misalnya, ditentukan di dalam ayat itu berapa? Ya seperti itu, misalnya 2,5% misalnya, seperti itu, tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Kemudian zina misalnya, haddus sariqah, had pencurian misalnya, bagaimana dikatakan di dalam nas itu? Maka harus seperti itu, tidak boleh ini sifatnya multi tafsir, itu tidak boleh. Ulama telah sepakat ada hal-hal yang sifatnya dia mutlak, maknanya seperti itu saja, tidak boleh dimaknai dengan makna-makna yang banyak. Kemudian yang kedua, hadirin berbahagia, ada ayat di dalam Al-Quran itu, ini biasanya ayat-ayat ranahnya ulama fikih, biasanya ranahnya ulama fikih di dalam memberikan pendapat-pendapat mereka. Misalnya di dalam Al-Quran ada berbicara tentang iddah, ya. Iddah perempuan yang ditalak oleh suaminya, itu berapa? Ada yang mengatakan, karena dalam Al-Quran itu dikatakan qur'un, sehingga ulama fikih itu menafsirkan qur'un itu, ada yang menafsirkan haid, ada yang menafsirkan suci. Makanya itu terjadi perbedaan di dalam fikih. Maka ayat seperti ini dia multi tafsir, dan disebut juga potensi penafsiran lebih daripada satu penafsiran. Ini ayat-ayat seperti ayat tentang iddah talak perempuan. Kemudian satu lagi misalnya contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang penafsirannya bisa jadi 2 atau bahkan lebih, seperti makna wamsahu biru'usikum misalnya di dalam wudu ini, dan basuhlah kepalamu. Dikatakan di sini ammal ma'na faqad waqa'al ikhtilaf fi tafsirihi wa fahmihi. Makna biru'usikum di dalam penafsiran itu terjadi khilaf di antara para ulama. Hal murad biharfil ba fi qawlihi ta'ala biru'usikum litab'id. Apakah huruf ba di dalam ayat biru'usikum itu maknanya litab'id, hanya maksudnya untuk ya bagian kecil dari kepala saja, biru'usikum litab'id, atau maksudnya bi ba'dhi ru'usikum, hanya sedikit, ya, sedikit bagian kepala tersentuh itu sudah bisa, sudah dianggap sudah melaksanakan rukun wudu. Atau amil ilsaq. Ilsaq ini menjadikan atau mengusap kepala itu semua bagian itu terusap. Maka ba di dalam biru usikum itu para ulama menafsirkan pertama litab'id, hanya bagian kecil saja. Kemudian yang kedua lil ilsaq, artinya semua tangan kita ini, dua-dua tangan itu membasuh ataupun menyentuh, membasuh rambut sampai rambut itu terkena air semua, air wudu semuanya. Yakni bijami'i ru'usikum, artinya semua kepala itu harus kena. Makanya hadirin berbahagia, ayat-ayat yang berkaitan seperti ini biasanya bermain di ranah fikih, di dalam permasalahan fikih. Ini disebut dengan oleh para ulama usul disebut dengan dhanniyu ad-dalalah. Artinya mafhumnya, maknanya itu potensi bisa jadi A, bisa jadi B, atau bahkan lebih daripada 2 makna. Maka ulama Islam hadirin berbahagia, ketika
menjelaskan tentang bagaimana hakikat beriman kepada Al-Quran, apakah ketika ada orang misalnya tidak meyakini satu penafsiran, contoh seperti tadi misalnya, tidak meyakini satu penafsiran, saya memilih penafsiran ketika membasuh biru usiku, membasuh ketika mengusap rambut di dalam berwudu, hanya memilih bagian kecil saja, artinya tidak mengusap semuanya. Sementara ada kelompok yang lain misalnya memilih mengusap semuanya, maka oleh ulama Islam dikatakan kedua-duanya itu pada hakikatnya beriman kepada kandungan Al-Qur'an. Meskipun dia pilih satu, tidak dia pilih kedua-duanya. Kenapa demikian? Karena ayat tadi potensi terjadi multitafsir di dalam ayat tersebut. Dan ini sering kita dapatkan di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang fikih, tentang hukum-hukum. Dan berbahagia, barangkali inilah kajian halaqah subuh pada hari berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.